Ibu Wali Santri Dewi sudah tadi pertanyaan murid belum dijawab, jawab bareng-bareng ya. Waktu kita masih ada 1 jam kurang lebih, tapi nantinya tidak call, kita bisa jawab yang Jumatan tidak disu-disu sekarang jam 10.30 lebih. Baik, antara itu semuanya pertanyaan murid dijawab bareng-bareng ya. Siap ya? Yang pegang mic-nya dipegang, yang ada mic-nya dipegang mic-nya. Yang ada mic, pegang mic, dijaga mulut biar suaranya lantang. Baik, sekarang contohkan bacaan imalah. Contohkan bacaan naql. Dibaca Ismu terdapat dalam surat Al-Hujurat juz 26 ayat 11. Contohkan bacaan tasbih. Jami'un dibaca Jami'un terdapat dalam surat Fussilat juz 24 ayat 44. Sabta dalam surat Al-Qiyamah. Terdapat dalam surat Al-Qiyamah juz 29 ayat 27. Sabta dalam surat Yasin. Terdapat dalam surat Yasin juz 23 ayat 52. Itulah Bapak Ibu untuk pertanyaan murid. Cukup ya? Saya kira cukup. Karena waktu panjangan nih kurang puas, silakan nanti di rumah masing-masing dilanjut dengan catatan nanti gantian. Silakan Bapak Ibunya bertanya kepada anak dan nanti gantian anak bertanya kepada Bapak Ibunya. Saya kira Bapak Ibu ini siap betul-betul. Siap ya? Ya, itu satu bukti. Kota perbandingan sudah paham tajwid dan muridnya, tinggal nanti dijaga, dirawat setiap saat. Tetap anak-anak kita harus membaca Al-Quran. Ya, tentunya bagi yang wanita yang tidak halangan. Baik, sekarang ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wabil Qur'ani hukman wa imama. Kami santri TPQ Madim Darussalam berjanji dengan sesungguh hati satu, rajin sholat 5 waktu. Dua, hormat dan taat kepada bapak, ibu, dan guru. Tiga, senantiasa rajin menuntut ilmu. Empat, melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
5. Menjunjung tinggi nama TPI. 6. NKRI harga mati. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada para ibu yang putra putri adik wisuda, silakan berkenan ke mimbar atau yang di bawah tempat mimbar, silakan. Ibunya yang mau ibu, kalau tidak ada ibunya baru bapaknya, atau kalau anaknya 2 bapak ibunya naik semuanya. Untuk gerakannya Bu, kita biar tidak telat jematannya. Rupanya laki-laki saya pesan anak-anak semuanya jangan sampai gara-gara telat jematan ya. Nanti kalau dapat sekarang nanti selesai lepas oganya segera siap-siap ke masjid. Yang perempuan silahkan, kalau di sini nggak apa-apa. Ya, sambil ibu menuju mendampingi putra-putrinya, mari kita hiasi lesankan dengan sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Mohon Ustazah ada yang jaga di samping kanan kiri panggung ya. Barangkali ada yang terlalu minggir dikontrol, Ustaz tolong yang di atas yang di panggung tolong dikontrol kanan kiri belakangnya, jangan sampai terlalu minggir. Baik anakku semuanya siap gerak. Ini saya lihatnya jam terus ini biar tidak melampaui Jumatan. Balik kanan gerak. Anak-anak balik kanan gerak. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kamu pegang tangan ibumu, pegang tangan bapakmu anak-anakku. Pegang tangan ibumu, pegang tangan bapakmu sekuat-kuatnya, dan cium tangan ibumu, cium tangan bapakmu. Anak-anakku duduknya bersimpuh, berlutut di depan ibumu, berlutut di depan bapakmu, berlutut
berlutut di depan ibumu, berlutut di depan bapakmu. Ibunya tetap tegak, bapaknya tetap tegak. Tangannya biar menyesuaikan. Cium tangan ibumu, berlutut di depan ibumu, anak-anakku. Saat ini merupakan saat-saat yang sangat tepat kalian untuk merenungkan. Kosongkan jiwamu, renungkan sedalam-dalamnya, wahai anak-anakku. Di depan kamu adalah ibumu, orang yang banyak berjasa terhadap kamu, wahai anak-anakku. Di depan kamu adalah bapakmu, orang yang banyak berkorban demi kamu, wahai anak-anakku. Renungkan, camkan sedalam-dalamnya. Sebelum kamu dilahirkan ke dunia yang fana ini, wahai anak-anakku, kamu berada di dalam perut ibumu. Kamu berada di dalam perut ibumu tidak cukup sehari dua hari, tidak cukup seminggu dua minggu, tidak cukup sebulan dua bulan, tapi berbulan-bulan kamu berada di dalam perut ibumu, wahai anak-anakku. Bayangkan, kurang lebih 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu. 9 bulan bukan waktu yang singkat, 9 bulan bukan waktu yang pendek, 9 bulan waktu yang sangat panjang, wahai anak-anak. Dibayangkan 9 bulan kamu berada di dalam perut ibumu, sementara ibumu harus tetap beraktivitas setiap hari, setiap saat. Ibumu harus tetap mencuci pakaian, ibumu harus tetap memasak, belanja, pergi ke warung, sehingga kemanapun ibu pergi kamu dibawa kemana-mana. Ibumu ke warung, kamu dibawa ke warung. Ibumu ke pasar, kamu dibawa ke pasar. Bahkan ibumu pergi keluar kota, kamu dibawa keluar kota. Bayangkan, wahai anak-anakku. Sisi lain, semakin tambah usia kehamilan, semakin besar perut ibumu dan semakin berat beban yang harus ditanggung ibumu, wahai anak-anakku. Bayangkan, perut semakin besar, beban semakin berat, kaki semakin susah untuk melangkah, dan suasananya serba salah tingkah, panas, sumuk, gerah, dan sebagainya, wahai anak-anakku. Itu yang dialami oleh ibumu, yang dirasakan oleh ibumu di saat ibumu hamil mengandung kamu, wahai anak-anakku. Bayangkan, tapi ibumu tidak pernah gersah. Ibumu tidak pernah gersah. Ibumu tetap senantiasa sabar dan sabar, meskipun harus menanggung beban semakin berat, wahai anak-anakku. Terlebih-lebih di saat detik-detik ibumu melahirkan kamu, ibumu telah berjuang mati-matian, ibumu telah bertaruh dengan taruhan nyawa, wahai anak-anakku. Nyawa taruhannya di saat ibumu melahirkan kamu. Berapa banyak sang ibu yang meninggal dunia di saat melahirkan anaknya karena tidak kuat sehingga harus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ada lagi sang ibu yang rela dibelah perutnya, dibelah, dioperasi demi untuk melahirkan anaknya yang sangat dicintainya. Wahai anak-anakku, jika kalian ingin tahu gambaran betapa beratnya di saat ibumu melahirkan, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada salah seorang sahabat yang lapor kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 km. Ibuku aku gendong dan suasana saat itu sangat panas. Saking panasnya, seandainya ada sekerat daging dilempar ke tengah jalan pun dan daging itu masak mendidih karena saking panasnya." Sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, aku pernah menggendong ibuku sepanjang perjalanan 16 km yang suasana sangat panas. Apakah ini sudah merupakan baktiku kepada ibuku, wahai Rasul?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Itu baru sekali hentakan di saat ibumu melahirkan." Subhanallah. Bayangkan, wahai anak-anakku,
Bayangkan wahai Bapak Ibu semuanya, karena kita semua tetap sebagai seorang anak yang pernah dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Meskipun kita sekarang bersatu sebagai kakak, sebagai nenek, sebagai simba, sebagai bapak, sebagai ibu, tetap kita semua pernah dilahirkan dari perut ibu kita masing-masing. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Jangankan 16 km, 1 meter saja. Siapa di antara kita yang pernah menggendong ibu kita? Siapa di antara anak-anak yang pernah menggendong ibumu? Jangankan 16 km, setengah meter saja. Siapa di antara kamu yang pernah menggendong ibumu, wahai anak-anakku, yang bisa menjawab dirimu masing-masing? Itu artinya, wahai anak-anakku, jika dibandingkan dengan kisah sahabat tadi, kita tentunya tidak akan bisa membalas jasa-jasa ibu kita. Kita tidak akan bisa membalas pengorbanan ibu kita. Sampai kita meninggal dunia pun kita tidak akan bisa membalas jasa-jasa ibu kita. Yang jelas, karena ibu kita pernah melahirkan kita, dan kita tidak akan pernah melahirkan ibu kita. Itu yang harus anak-anak renungkan, camkan sedalam-dalamnya. Walhasil, selama hidupmu, seandainya kamu berbakti kepada ibumu sepanjang hayatmu, belum seberapa jika dibandingkan dengan pengorbanan ibumu terhadap kamu, wahai anak-anakku. Apalagi kamu terkadang berbuat baik, terkadang tidak. Coba kalian ingat-ingat selama ini, mungkin kamu pernah menyakiti hati ibumu, mungkin kamu pernah membantah perintah ibumu. Jujur saja wahai anak-anakku, semua itu merupakan perbuatan dosa dan dosa, anak-anakku. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat baik ini, mintalah maaf kepada ibumu, wahai anak-anakku. Mintalah maaf kepada bapakmu, wahai anak-anakku. Katakan kepada ibumu, ibu, maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan, wahai ibu. Wahai bapak, maafkan semua kesalahan yang pernah kulakukan, wahai bapak. Dan aku berjanji tidak akan mengulangi lagi, wahai bapak dan ibu. Wahai anak-anakku, kalian harus senantiasa ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah sangat tergantung kepada keridhaan kedua orang tua kita, dan sebaliknya murka Allah sangat tergantung kepada murka kedua orang tua kita. Itu artinya, wahai anak-anakku, tatkala ibumu ridho terhadap kamu, bapakmu ridho terhadap kamu, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan meridhoi kamu. Tapi sebaliknya, di saat ibu marah, bapakmu marah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun akan murka terhadap kamu, wahai anak-anakku. Dan tatkala Allah murka terhadap kamu, jangan kamu harapkan apa yang kamu cita-citakan akan berhasil. Berapa banyak orang-orang yang hidupnya terluta-luta, masa depannya suram, berbagai macam usahanya gagal karena mereka durhaka kepada kedua orang tuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Janganlah kalian demikian, wahai anak-anakku. Jadilah kalian anak-anak yang salih-salihah, senantiasa berbakti kepada ibumu, berbakti kepada bapakmu, berbakti kepada kedua orang tua kamu. Wahai para ibu dan bapak, doakan keluarga berpanjenengan, mudah-mudahan dari putra-putri yang salih-salihah, ilmunya bermanfaat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan anak-anakku berdiri dan tetap cium tangan ibumu, tetap cium tangan bapakmu. Mari kita bersama-sama bersalawat salam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya
منه الخلود مثل حسن ما رأينا قط يا وجه سروري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير أغاني أنت مصباح صدوري يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك Bapak Ibu bisa kembali ke tempat يا semula. حبيب Anak-anak pun tetap berdiri pada kebenaran saja. Mengingat waktu, Bapak Ibu bisa kembali ke semula bersihkan. Bapak Ibu hadirin hadirat, demikian prosesi wisuda anak TPG Darussalam. Dan semuanya menjadi putra yang soleh solihah, ilmunya bermanfaat dunia sampai akhirat. Selanjutnya saya kembalikan kepada pengatur acara, barangkali untuk pemilihan syahadat dan lainnya. Monggo kita dikejar waktu, mudah-mudahan bisa jumatan dengan sempurna, tidak ada yang berlaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.